Balik lagi di channel Detik Production. Kita di mana? Kita di mana? Itu di mana ya? Temanya beda ya ini ya. Temanya beda hari ini lah. Agak mewahan dikit lah tempatnya lah ya. Jadi kita mencoba untuk ekspor keluar. Keluar rumah. Bosan kan? Tempatnya situ doang kan? Iya. Ya intinya sih kita jenuh juga lah. Misalnya kita butuh refreshing juga kan buat keluar. Iya. Kalau kita buat menempatkan diri, kita tempat keluar. Oke, Langsung aja men. Hari ini kita mau bawain apa nih? biasa om. Ya review film-film yang lagi booming lah. Film yang lagi booming. Iya, review film yang booming. Cukup booming sih ini sih. Terutama di Indonesia ya. Karena apa? Tungguin aja. Oke. Jadi gua mau badai di sini mau coba review film The Tomorrow Wars. Jadi film ini tuh kayak menceritakan ini ya, kayak ada sekumpulan kayak apa sih, organisasi ya, jadi bukan organisasi loh. Militer lah ya, militer balik ke, jadi dia tuh tadinya tuh dari tahun 2000 berapa gue lupa ya? Ya sekitar tahun 2000-an. Karena kan di masa yang akan datang kan 2030. dari 2030 balik lagi ke masa 2000-an. tahun 2000-an itu kayak minta tolong sama masyarakat yang dulunya. Jadi ini tuh kayak time travel lah. Hmm. Travel di mana time travelnya itu para militer sudah berperang sama alien ya. Jadi dia tahu nih masa masa depan yang Akan datang. dia udah tahu. Jadi 30 tahun ke depannya masyarakat yang di bumi ini akan berperang sama alien. Nah iya. Jadi para militer pakai time travel mundur ke tahun 2000-an sebelum 30. Ya 2021 lah ya, taruh lah ya tahun ini gitu ya. Kayaknya ya. Enggak dong. 2000-an lah, kan 2030. Oh iya. 30 tahun setelahnya kan. Nah, Jadi sekitar tahun 2000-an dia pakai time travel, dia menceritakan bahwasannya kalau misal 30 tahun ke depan kita akan berperang melawan alien. Kayak gitu. Nah, dengan kapasitas militer di saat itu yang cukup minim ya. Jadi Iya. para militer tersebut dia merekrut orang-orang, para penduduk diwajibkan untuk masuk militer. Jadi ada tahap-tahapnya juga kan? ada. Ada Itu tesnya juga. itu di situ di film itu nggak cuma kalangan dari cowok ya, cowok cewek pun. Ada cewek-ceweknya juga ada. Iya. Nah kalau untuk sinopsisnya sendiri, jadi The Tomorrow War itu mengerjakan ketika dunia heboh karena sekelompok penjelajah waktu tiba di tahun 2051. Berarti benar ya tahun 2051 ya, bukan tahun 2000 ya? Enggak, jadi yang time travel itu dari tahun 2051 ke tahun 2000 sekian. Jadi dia balik Oh, ke masa ini lalu berarti gitu. ya? Iya, iya kalau nggak salah tahun ini deh. Kalau nggak salah tahun ini itu tahun 2021 atau tahun 2000 berapa gitu. Nah, Apa? mereka muncul dengan sebuah pesan penting nih. Nah, pesan tersebut berisi tentang yang tadi kita bahas tuh. Di depan mata manusia, 30 tahun mendatang, manusia kalah dalam berperang melawan spesies asing. Ya alien lah ya. Alien ya. Alien lah ya. White space ya, di situ ya. Iya bisa dibilang itulah. Soalnya Soalnya dia bentukannya itu. bentukannya bukan alien yang kalian tahu ya, yang palanya lonjong itu enggak. enggak yang badannya bentuk fisik kayak manusia gitu enggak. Cuman ya kayak sejenis hewan sih aliennya. Dia spesies. Terus dia punya senjata juga kayak taringnya, Iya taring. Terus yang ininya om, yang apa Sayap. kayak bukan sayap ya, kayak kayak Spiderman ya. buntutnya itu, cuman dia kayak ngeluarin yang tajam gitu loh pak, kayak sejenis kayak Iya bukan paku, mungkin dari organnya dia kayak apa ya? Panah lah mungkin. iyalah Panah tajam-tajam gitu lah. Pokoknya kalau itu sakit gitu. Sakit banget. Apalagi dari belakang. Waduh. Setelah kalah nih berperang sama spesies yang mematikan itu, cuma ada satu harapan untuk bertahan hidup dari banyaknya tentara dan warga sipil masa kini diangkut ke masa depan dan bergabung dalam pertempuran. Di antara mereka yang berangkat ke masa depan adalah salah satunya nih pemerannya ada si Daniel Forrester. Daniel Forrester yang dibintangi oleh Chris Pratt. Pratt. Chris Pratt. Ya lah kan kalau ke Indo susah. Nah, Chris Pratt dia diperankan oleh Chris Pratt.
Nah kalau yang buat yang nggak tahu Chris Pratt siapa, banyak filmnya. banyak banget tuh. Banyak. Terutama film Marvel tuh dia ada Guardian of the Galaxy tuh. Nah, ya pokoknya yang familiarnya itu ya Guardian of the Galaxy. Ya, itulah familiarnya lah Chris Pratt. Setelah itu juga ia punya tujuan sama dengan semua rekrutan lah ya, yaitu untuk menyelamatkan dunia gitu demi apa? Demi putra-putri mereka kan. Iya. Ia bekerja sama dengan seorang ilmuwan. Ntar dulu nih, bacanya apa nih bos? Nippon. Nippon Swarovski. Oh, bahasa Rusia kayaknya ya? Apa sih? Iya, emang berkaitan dengan Rusia juga. Oh, Rusia juga ya berkaitan. Ada hubungannya dengan Rusia. Dan ayahnya J.K. Simmons dalam upaya putus asa itu ya kan, terus mereka juga untungnya mereka menang. Pasti itu ya. Ya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas satu-satu. Dia menang. Itu doang sih sebenarnya ya, plotnya ya itu. Plotnya ya udah kayak naik aja gitu, nggak ada yang naik. Sempet sih turun kan yang pas adegan yang ilmuwan yang di masa depannya itu jatuh. Iya. Kan dia mau ini kan apa, mau nyelamatin terus tiba-tiba dia balik lagi kan ke masa ya dia yang itu kan. Iya. Itu sekitar 20 detik lah ya. Iyalah 20 detik kan. Pas ketika dia mau menyelamatkan, pas dia lompat, jadi kayak langsung ke time travel aja gitu. Jadi durasinya sekitar 20 detik. Jadi memang udah di disclaimer nih, sekitar 20 detik kita balik lagi ke masa dia yang asli gitu. Masa yang sekarang gitu. Timeline aslinya gitu. Nah, film ini disutradarai oleh Chris McKay. Yang sebelumnya menyutradarai The Lego Batman. Nah, The Lego Batman ini kayaknya gue belum nonton kayaknya. Gue juga sih. Iya, The Lego Batman. Gue apa ya, kalau untuk animasi kurang aja sih, mungkin selera ya. Iya, selera. Ada beberapa teman-teman yang di luar suka animasi, tapi menurut gue animasi keren karena dari effortnya mereka bikin sebuah film animasi itu gila. Beda Iya, sama film biasa. Kalau film biasa kan biasa gitu. paling ribet di pas apa namanya, waktu productionnya lah ya. Iya. Kayak misalkan nyiapin propertinya apa segala macem, nanti di bagian editing lah. Kalau animasi itu kan gimana ya, lu Rumit. iya rumit, lu ngedirect karakternya dulu satu-satu kayak gitu loh. Jadi agak ya effortnya 2 kali lipat daripada film Betul. biasa lah. Para pemainnya nih men, ada siapa aja nih? Ya kan yang kalian tahu gitu kan, tadi Chris Pratt ya kan sebagai Dan Foster, panggilnya Dan Foster lah ya. Iya. Tapi nama aslinya kan Daniel Forrester kan. Iya. Terus juga tadi Yvonne, ya itulah Strahovski. Strahovski. Nah itu tadi ini Strahovski. kan bapak ada apa sih dari namanya Sky dan apa? Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Cuma lucu aja. Jahat ya. Nah dia ini berperan sebagai Kolonel Murray Forrester. Mestinya harus tahu dong. Kalau udah nonton film pasti tahu. Makanya kita berdua merekomendasikan film The Tomorrow War ini ya karena bagus gitu. Kalau bagus. Terus juga pemerannya setelah itu kan ada J.K. Simmons gitu kan sebagai bokapnya si Daniel Forrester lah ya. Tapi mereka kayaknya nggak akur ya kalau di film ya. Enggak. Kurang akur. Bisa dibilang anak broken juga mungkin. Baru shock. Nah terus ada juga Betty Clippin ini berperan sebagai istrinya Daniel Forrester gitu kan. Terus juga ada Ryan Kiera Armstrong. Nah ini dia berperan sebagai anaknya Daniel Forrester. Nanti ada Daniel Forrester, ada Amy Forrester, ada Kolonel Murray Forrester. Saya kalian harus tahu itu. Kan pemerannya beda. Ya kan, antum tuh harus mikir anjing. Jangan cuma nonton. Giliran ditanya filmnya bagus atau enggak bagus. Jalan ceritanya gimana? Iya nggak tahu, lu tonton aja, gue lupa. Aduh. Tahun sini kita masuk ke spoiler nih. Baru di sini nih gue mau nerangin nih kenapa tadi gue menyebutkan ada Daniel Forrester, ada Amy Forrester, ada siapa tadi nama anaknya? Murray Forrester, Kolonel Murray Forrester.
Itu udah jelas banget ya. Itu udah jelas banget loh. Kolonel Murray Forrester. Jadi sebenarnya Kolonel Murray Forrester ini adalah anak dari Daniel Forrester dan Amy Forrester di masa depan. Udah gede anaknya, udah cakep. Dan si Dan Forresternya ini ternyata awalnya dia nggak tahu kalau di dalam militer itu yang dipimpin oleh anaknya sendiri. Tapi sebenarnya anaknya berarti udah tahu kan? Udah tahu. Makanya pas di adegan ketika lagi berduaan, pas di helikopter, awalnya si Murray Forrester itu udah alangkah baiknya kita jangan terlalu banyak bicara. Iya, takut Di situ pertama dia nggak mau buka, tapi setelah kejadian berperang sama spesies, akhirnya dia after berperang sama spesies, ketika dia di kantor baru dia cerita ya karena kenapa lu milih gua, kata si Dan Forrester. Kan gua warga sipil juga gitu kan, kenapa lu milih gua, karena yang bisa gua percaya cuma lu aja. Oh iya. Ya, itu yang pas dia lagi kayak ngeracik ini bukan sih? Apa ya, semacam Toksin racun, gitu kan, ya, semacam racun buat buat ngebunuh si spesiesnya tersebut. Iya itu gue tahu tuh. Dan abis itu juga spesiesnya langsung bangun kan kalau nggak salah. Terus jadi di situ juga ada adegan yang gue suka yang tadi tuh yang pas dia lagi ngeracik itu kan bangun hancur, dia kayak teriak gitu kan, kayak manggil itu kan, wah itu gila sih adegan yang pas ini loh yang bener-bener spesies itu naik ke markas, anjir, kata gitu keren sih asli. Jadi adrenalin kita yang menonton juga kayak anjir seru nih, jadi sama-sama siap berperang lah. Iya. Ya pokoknya biar nggak penasaran ya, teman-teman nonton sendiri aja sih sebenarnya sih. Ini kan kita kan cuma ngebagiin spoiler sedikit review kita lah mau film ini gitu kan. Nah tadi di awal video kenapa gue bilang terutama di Indonesia viral itu karena di awal film itu kalau nggak salah ada potongan scene lah itu ya potongan scene itu Bapak Presiden ke-6 kita yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Jadi Pak SBY muncul di salah satu scene film The Tomorrow War. Di film itu kayak beliau Bapak Presiden kita nih yang ke-6 nih kayak mau benar-benar kerja sama untuk membantai si spesies itulah ya, ya ceritanya. Ya bisa. Ada kemungkinan juga sih. Itu sih yang bikin viral di Indonesia. Cuman banyak juga nih yang belum tahu sama film ini. Iya. Benernya serius karena memang film ini tuh emang nggak disiarin di bioskop ya. Enggak. Jadi dia tuh di Amazon Prime ya pokoknya di streaming lah ya, di website streaming gitu, streaming resmi ya, jangan layar kaca 21 dong. Pokoknya kita nggak menyarankan kalian untuk nonton streamingnya gratis ya. Hargailah pokoknya mah begitulah. Kalau kalian mau emang pengen tahu lebih ceritanya ya tonton sendiri gitu kan. Kalau gue sih jujur aja gue sama film ini ya kayak gimana ya, plotnya tuh ya kayak manusia lawan alien pada umumnya gitu, film-film manusia lawan alien pada umum. Cuman yang bikin gue kayak apa ya namanya, kalau nggak salah juga film ini tuh hampir mirip sama film Terminator yang gue lupa judul pokoknya. Yang berapa kan Terminator ada yang 1, kedua, ketiga. Enggak, ini yang baru-baru sekitar tahun 2010 ke atas atau belum. Pokoknya jalan ceritanya itu sama kayak gini. Jadi dia dikirim ke masa lalu lah ya. Terminator Genesis. Jadi sama jalan cerita itu kayak ada seorang militer. Tapi kalau dia tuh emang udah benar militer ya militer dari masa depan. Sama modelnya tapi kalau dia bukan dikirim ke masa lalu untuk meminta bantuan. Kalau dia memang dikirim ke masa lalu untuk ngancurin inti dari permasalahan dia yang dia lagi hadepin sekarang. Jadi mau nggak mau dia balik ke masa lalu, dia ngematiin si pokok permasalahannya dia di masa lalu supaya masa depan itu nggak bakal terjadi gitu loh, kayak gitu. Sama intinya sama. Dia ketemu sama nyokapnya waktu masih muda, terus akhirnya dia punya anak. Nah cuman kalau di Terminator itu yang bikin bingung. Jadi kalian pasti nggak asing lah sama yang namanya Sarah Connor gitu kan. Iya. Kalau di film Terminator ya juga kan. Ya kan. Jadi anaknya Sarah Connor ini balik ke masa lalu buat ngebantuin segala macem.
akhirnya di masa lalu si anaknya ini ketemu sama ibunya tapi masih muda, masih seumuran dia lah gitu, masih seumuran anaknya lah ya. Tanpa kenapa nggak tahu mereka ya mungkin ini mirip-mirip sih, cuman bedanya kan kalau Terminator kan lawan cyborg lah, lawan robot, lawan mesin lah ya. Kalau ini kan memang benar-benar spesies alien gitu. Iya. Ya dari gue masih pada 8 sih. Kalau dari gue ya 7 deh. 7 kenapa? Karena sebenarnya film-film kayak war kayak gini-gini ya udah banyak ya. Banyak sih sebenarnya. Nah, yang bikin menariknya itu yang tadi yang pertama karena orang penasaran emang iya film gitu. Karena enggak, cuman ada beberapa scene aja diambil ketika dia bersama-sama si Perdana Menteri Inggris. Nah, untuk kalau yang di filmnya itu menurut gue plot twistnya dapet yang pasti adegan yang itu yang tadi yang ketika si dan Forrester nyelamatin si Colonel Murray anaknya jadi nggak sempet gitu kan. Nah itu sih epic lah menurut gue, keren sih, Bikin greget sih. ya bikin greget gitu. Anjing dapet nih karena dia cuma dikasih waktu 20 detik. Jadi di awal di disclaimer 20 detik lagi kita balik ke masa kini gitu ya. Masanya dia yang asli. Nah, ketika dia ditarik sama si spesiesnya itu si Colonel Murray, jadi kan slow motion kan. Nah, si David Forrester yang mau nyelamatin udah ngeluarin tangan terus tiba-tiba udah ngilang gitu kan. Ya pokoknya lo harus nonton sih kalau penasaran filmnya. Menurut kita bagus. Sudah, kalau begitu sekian aja video dari kita. Kalau misalkan kalian mau pengen nonton sendiri ya tinggal langganan lah ya di Amazon Prime. Ya itulah Amazon Prime gitu. Kalian tinggal langganan, nonton filmnya sesuka hati kalian, kan sebulan kan ya. Iya. Ya udah mungkin segitu dulu video dari kita review film. Ditunggu aja film-film selanjutnya. Kalau nggak kalian komen di bawah ya Om ya. Bisa suruh review film apa atau DM juga di Instagram. Bisa nanti kita taruh di deskripsi Instagram kita berdua gitu. Nah gitu aja lah. Oke, kita pamit. Gue Badai. Gue Arya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Aduh, gue belum cuci kaki tuh, kaki gue Sama gue juga anjir. Gue